Saya heran orang hari ini semakin banyak ngaji, semakin keras dia di rumah. Semakin banyak pantangannya di rumah. Semakin banyak musuhnya di masjid. Ngaji apa lah orang ini? Berarti ada yang aneh. Kalau dia betul-betul semakin tambah ilmu, maka dia semakin kalbunya lapang. Karena ilmu itu di kalbu, bukan di sini. Bukan di baju, bukan di celana. Sama aja Pak, mau sufi, mau salafi, kalau ilmunya cuma di tasbih, sama ilmunya di celana jingkrang, tengkar jadinya. Apa kata Imam Bukhari? Qalbu itu ada ilmu di dalamnya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu di qalbu, baru engkau berkalam, baru engkau beramal. Ilmu dulu di qalbu, kenal dulu dirimu, kenal dulu Allahmu, baru engkau suruh orang yang baik, baru amar ma'ruf nahi munkar. Orang gak akan marah. Tapi karena engkau belum kenal kepada zat yang engkau anggap engkau sembah, yang engkau katakan engkau menyuruh kepada yang baik, engkau tidak kenal yang maha baik. Engkau melarang yang mungkar, tapi engkau tidak tahu syaitan sahibnya mungkar. Maka orang tidak terima amar ma'ruf nahi mungkar kita. Ya, jadi jangan salahkan orang telingonya Pak. Hati gitu dan karen. Akhlak kita beragama yang tidak bagus. Saya heran orang hari ini semakin banyak ngaji, semakin keras dia di rumah. Semakin banyak pantangannya di rumah. Semakin banyak musuhnya di masjid. Ngaji apa lah orang ini? Berarti ada yang aneh. Kalau dia betul-betul semakin tambah ilmu, maka dia semakin kalbunya lapang. Karena ilmu itu di kalbu, bukan di sini. Bukan di baju, bukan di celana. Sama aja Pak, mau sufi, mau salafi, kalau ilmunya cuma di tasbih, sama ilmunya di celana jingkrang, tengkar jadinya. Kalau sufi, ilmunya cuma di alat tasbih, kalau ngeliat orang nggak zikir, nggak pejam mata, nggak bertorikot, dia marah. Belum Islam, belum sempurna Islam. Sama orang kalau hanya salafi, kurang naik celananya, wah sholatnya rusak. Yang didahulukan tasbihnya sama zikirnya, bukan itu. Rasulullah SAW awal berdakwah mengurus celana orang, apa kalbu orang? Urus alat tasbih, ngurus nama torikot, nama manhaj, atau kalbu? Kalbu. Maka disebutkan dalam hadis ini jarang orang memahami dengan baik, sayang sekali. Padahal hadisnya sering dibaca pas maulid. Bu'istu li utammima. Nah ini kita curi star nih, biar nanti kalau ada yang bahas hadis ini kurang pas kebun aja Pak, baik-baik tapi di belakang. Hanyalah aku diutus li utammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Berarti orang Arab itu sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, itu akhlaknya sudah ada yang bagus. Bani Ghifar itu enggak ada yang jahat, baik-baik semua. Akhlak sudah ada. Apa yang disempurnakan oleh Rasulullah SAW? Perhatikan di Quran. Yuriduna yudfi'u nurallah. Mereka menginginkan untuk memadamkan nurullah. Wallahu mutimmu nurih. Maka ulama kita menjelaskan Allah menyempurnakan nurnya, dan nur itu fil qulub, nur itu di hati. Maka Sayyidina Nabi SAW ketika menyebutkan aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sudah ada, dengan apa? Dengan ilmu qalbu. Jadi orang soleh nggak cukup Pak, dia mesti dimulai di qalbu. Makanya kabar gembira ini bukan hanya untuk orang soleh, tapi dimulai alladzina amanu, orang yang di qalbunya ada iman, ada nur. Bukan langsung orang soleh. Bertanyalah seorang santri habis baca kitab tasawuf. Santrinya S2 bukan S1.
lagi S3. Apa kata si santri? Ustaz, bukankah Imam Junaid berkalam tasawuf itu inti agama dan inti agama adalah akhlak? Maka Imam Junaid mengatakan, faman hasuna khuluquhu, siapa yang bagus akhlaknya, bagus tasawufnya. Siapa yang tambah baik akhlaknya, tambah baik tasawufnya. Jadi kita belajar akhlak aja. Ini kata si santri ini. Apa jawaban Ustaz? Dijawab oleh si Ustaz, wahai santri yang sudah S2 dan sedang menjalankan S3, bacaan engkau benar, tapi tasawur pemahaman engkau kurang tepat. Apa yang kurang tepat? Si santri berpikir cukup orang berakhlak baik, sapa orang, ya senyum kepada orang, bantu orang lain, itu cukup, berarti sudah bertasawuf. Maka ada seorang kiai muda salah faham tentang kalam ini. Apa kata dia? Saya tidak mau bertariqat Naqsyabandi Qadiri Samani, tariqatku adalah akhlak. Wih, kayaknya sahih kali ya. Gagal faham. Gagal, bukan begitu memahami kalam Imam Junaid. Imam Junaid itu memahami akhlak itu 3. Akhlak seorang hamba kepada dirinya, akhlak hamba kepada Rabbnya, akhlak hamba kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Maka siapa yang akhlaknya kepada dirinya bagus, tambah agamanya, tambah akhlaknya, tambah tasawufnya. Siapa yang memahami, menambah akhlaknya kepada Allah, jadi ada akhlak kepada Allah. Apa akhlak kepada Allah? Tahu akhlak kepada Allah? Coba sebutkan akhlak kepada Allah, Pak. Hah? Sholat nyembah, bukan akhlak. Nah, ayat yang sering dibaca khatib, kita pakai ayat-ayat yang biasa, yang masyhur aja. La in syakartum, wah itu yang nggak sholat Jumat pun tapi tinggal samping masjid, hafal itu ayat. Ya, jika kalian bersyukur, la azidannakum, sungguh aku akan tambah nikmat aku. Karena dia tidak belajar tasawuf, maka terjemahan dia apa? Wahai jamaah, ingin ditambah nikmat? Tentu jamaah ingin kaya seperti Pak Haji, iyo. Ingin hidup nikmat, punya mobil, punya rumah rancak banyak, iyo. Kalau ingin dapat nikmat banyak, bersyukurlah. Itu betul nggak tuh? Itu sosek. Itu sosek. Itu syukur tidak berakhlak. Itu syukur tapi tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak dia bagus kepada dirinya tapi tidak bagus kepada Rabbnya. Itu sesat dalam ilmu hakikat, walaupun bagi orang awam itu sudah hebat. Nih perhatikan. Ada perintah washkuru, bersyukurlah engkau, berterima kasihlah engkau. La in syakartum la azidannakum. Ini ada satu gaya bahasa di situ dan banyak orang tidak paham. Dikira kalau engkau ingin tambah nikmat fisik, nikmat materi, syukur kepadanya. Orang ini tertipu dan mengatakan berarti kalau ingin kaya, syukur. Sedangkan Allah yang maha syakur, ingin disyukuri bukan karena si hamba minta kayu, tapi karena Allah berhak disyukuri, berhak dipuji. Bapak Ibu mohon maaf ya, Pak Kepala Desa ini sedang butuh sesuatu, puji-puji Pak Haji. Pak Haji lah tahu kalau Pak Kades lah mereka ada makasih, pasti ada proposal sedikit. Aku contoh Pak Kades, contoh aku baca matwa.
Pak Kades, Pak Camat lah tahu Pak Haji mainan orang tua. Contoh untuk mengibaratkan kepada Allah sungguh mudah. Litakribil makna namanya muqarrab, untuk mendekatkan paham. Akhirnya kalau Pak Haji sedang senang hati, ndak ada babi bu, ada hajat apa Pak Camat, Pak Kades. Dia beliau sedang senang hati. Tapi bulan su ulang lalik akhirnya kalau Pak Kades, Pak Camat menyapu, menelpon, langsung dimatiin. Pasti proposal. Kalaulah dipuji-puji di atas mimbar, pada kasih. Tapi beliau punya kawan, Pak Kades celocek lain, Pak Camat celocek lain. Kawan hobi minum, memancing berdua. Tanpa perlu ada hajat, beliau bertemu muka, saling memuji, saling mengkritisi, saling menasihati. Kalau dipuji Pak Haji, nama yang nyaman, pujian Pak Kades pertama atau Pak Kades kedua? Yang orang memuji ada niat proposal, dengan Kades kedua memuji karena kau sahabat sejati. Mana yang nyaman Pak? Yang kedua, kira-kira Allah lebih ridha kepada hamba yang dia bersyukur kepada Allah karena Allah layak dipuji, Allah layak disampaikan rasa terima kasih kepadanya, atau seorang hamba yang jika dia ingin banyak duitnya, banyak hartanya, dia puji Allah. Jika dia ingin kaya, dia bersyukur kepada Allah. Seandainya kayanya tidak bertambah, dia tidak bersyukur kepada Allah. Paham di situ. Itu akhlak. Bagus ke diri belum tentu bagus kepada Allah. Bagus ke makhluk belum tentu bagus ke Allah. Baguskan dulu kepada Allah, otomatis ke diri sempurna, kepada makhluk sejahtera. Kira-kira selesai kaji malam kini nak. Jangan sampai kemudian masih ada khatib yang begitu menjelaskan. Ya, harus tegur Pak baik-baik. Kalau ada buya begitu, buya itu syukur orang awam buya. Kamilah dia aja dia buya batangan tibu batang doa. Syukur ke bertiga tingkat, ada syukur awam, memuji karena ada maksud. Memuji mendekat karena ada tujuan duniawi. Kamilah bosan buya, kamilah bosan dihidangkan makanan-makanan rohani yang tidak berbumbu dan tidak beraroma. Agihlah kami kaji sebenarnya kaji buya. Itu kata begitu. Ada syukur yang kedua. Apa syukur yang kedua? Syukur awam, syukur kepada materi. Bertambah piti, bertambah sukuati. Bertambah materi, bertambah bahagia. Bertambah nikmat, bertambah bahagia. Kurang nikmat, mulai curiga. Badai semenjak mengaji ya kau kaji iyo naik terus akibat kurang. Bakok semenjak rajin sembahyang di masjid toko alamat. Bakok semenjak mengaji jo tuang puseh ko, awak banyak masalah di rumah. Hanya kawan, nampaknya kaji ko buruk, nampaknya sembahyang yang mau katu tu tak elok. Sebab semakin dan taat, semakin banyak ujian, nampaknya kan tak bagus. Itu kaji awam, itu kaji orang. Orang kayu itu orang yang paling banyak diuji, betul? Orang yang kayu gini itu apa itu? Orang yang dah tipu berkali-kali, orang yang sudah dimainkan oleh anak buahnya berkali-kali, ditipu kawannya seribuan kali, barunya jadi orang. Politisi-politisi hebat itu sudah dikecewakan oleh kawannya, atasannya, bawahannya ribuan kali, barunya kini menjadi kurang hebat. Yang menjadi orang nomor satu di satu negeri itu orang yang
yang dihujat dari ujung Aceh sampai ujung Papua, namanya Jokowi. Ya nak, dihujatnya Pak, dituduh PKI. Tapi jadi orang tidak pernah dihujat oleh siapapun, bahkan semut pun tidak kenal dia. Orang ditinggal di tengah hutan. Sebabnya tidak pengen diuji, tidak ingin diuji, tidak ingin ditipu orang, tidak. Ya sudah, dia tidak dikenal, hatta semut pun tidak kenal dia. Nah ini sunnatullah. Makanya kalimatnya, orang yang paling viral di muka bumi Nabi Muhammad SAW. Betul tak? Dan ayatnya menyebutkan, hadisnya menyebutkan, ini hadis Sahih Bukhari, asyaddun nas bala, orang yang paling keras diuji itu para nabi. Nabi yang paling keras diuji Nabi Muhammad SAW. Kira-kira. Tapi yang paling viral siapa gini? Nabi Muhammad SAW. Mana yang lebih viral, yang membelah laut atau yang membelah? Bukan bulan, membelah kolbu. Rasulullah SAW itu membelah kolbu orang. Kalau belah bulan itu mudah. Itulah Rasulullah SAW. Kira-kira Bapak Ibu, ambo berani ngecek kata Jokowi dia nyuka turun. Kondak kata turunnya nak ada hawanya punya. Memuji Allah bukan karena ada hajat diri. Memuji Allah karena Allah terpuji. Kajian paling tinggi itu bacaan yang paling standar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji berpulang kepemilikannya kepada yang maha terpuji, Allah Subhanahu. Berarti kalau Pak Kades, Pak Camat dipuji orang, itu bukan Pak Camat, Pak Kades yang dipuji itu nur Allah ditempelkan kepada Pak Kades, Pak Camat, lalu dipuji jadi orang. Maka kalau dipuji dia orang, pulangkan kepada Allah yang maha terpuji, Allah. Jawab pada itu. Cuma ada orang awak tidak ngerti bahasa Arab maksudnya. Kalau dipuji, alhamdulillah dikecenya wa GR dia orang. Bahasa itu sombong dipujinya layo loh nyo. Bapak Ibu saudara-saudariku karena Allah. Jadi harus naik akhlak, dari akhlak hanya mementingkan diri, baik kepada diri, baik ke makhluk, sekarang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujilah Allah karena Allah layak dipuji, sembahlah Allah karena Allah layak disembah, zikirlah kepada Allah karena Allah layak diingat, bukan karena ingin menenangkan diri. Nih tolong hati-hati. Bakok ramai surau-surau tarekat ini, kecek kawan, itu orang-orang lah gelisah hidup, ingin menenangkan hati. Jadi kalau mengaji ya Buya, hati nak tenang, kena ngaji juga Buya. Berarti mengaji kepada Buya pun bersyarat, kalau Buya kau menenangkan jiwa. Upailah ke rumah sakit jiwa, disuntik dia bu dokter, Pak dokter jalan. Harusnya ke rumah sakit jiwa tuh. Tapi kapan kita menyembah Allah tak bersyarat? Bilo. Itulah disebut dalam surat Al-Hadid. Ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ayat terakhir yang kami bacakan ya pada malam ini. Sudah datangkah masanya, saatnya orang-orang yang beriman, yang di kalbunya ada beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, kalbunya tunduk setunduk-tunduknya untuk mengenal Allah karena Allah layak dikenal, menyembah Allah karena Allah layak disembah, bukan karena dia cari tenang, bukan karena dia ada hajat dunia. Datang kepada Buya, katuan Syekh Tariqat ahli zikir, Buya doa ambo ingin beli auto, beli Honda, beli mobil, gitu. Ada yang begitu datang ke guru, banyak. Yang datang ke kami banyak begitu. Buya ngasih amplopnya 500.000 Pak, mintanya sukses bisa beli Avanza.
Doan kami sedangkan beli auto, harga mobilnya 300 juta, ngasih gurunya 50.000. Itulah beradab tuh. Ya. Tidak beradab, tidak berakhlak. Kalau ingin berbagi, hadiah itu beda dengan sedekah. Ini berarti kan? Hadiah beda dengan sedekah. Sedekah zakat itu 2,5% dari penghasilan. Kalau hadiah, lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, semua hartanya, tabungannya dia pindahkan ke rumah Nabi SAW. Oleh Nabi, bukan untuk dirinya, untuk Baitul Mal. Bertanyalah Sayyidina Nabi Muhammad SAW, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Yang aku tinggalkan untuk keluargaku keyakinan kepada Allah yang Maha Kaya dan Rasulullah SAW. Itu hadiah. Hadiah itu nggak pakai limit. Hadiah itu bukan sedikit-sedikit. Kata Sayyidina Umar, sebelumnya aku menyiapkan separuh hartaku untuk baginda, tapi saat aku melihat Sayyidina Abu Bakar menghadiahkan semua hartanya untuk baginda, maka aku ambil semua. Itu hadiah. Kira-kira berarti memang selama ini kita kurang berakhlak, beradab kepada guru. Wajar kalau kita kemudian yang terjadi. Tapi kalau guru nggak ada masalah, Bapak Ibu. Kalau guru nggak ada, guru itu tidak boleh terima pemberian murid makhluk kecuali satu bab. Dia memandang Allah yang mengirim. Ya. Maka kalau guru nggak ada masalah angka itu. Bahkan si guru dia sebenarnya tidak perlu menerima. Bagi dia Allah sudah cukup. Itu kalau guru. Tapi adab sebagai murid lain. Nah, maka Bapak Ibu yang bukan Allah, bagus-baguskan adab kepada Allah. Pasti bagus adab dalam diri, pasti bagus adab kepada makhluk, ya. Nah, disitulah pasti insya Allah kita dapat kabar gembira. Wabasyiril ladzina amanu. Kalau Allah suruh gembira, pasti gembira. Berdasarkan hadis dan ayat-ayat tersebut, maka merindui mengharapkan surga itu wajib, karena Allah memerintahkan kita merindui surga. Tapi bukan karena surganya, bukan karena kebun-kebun dan taman-tamannya, tapi karena yang punya surga. Beda? Ya? Alhamdulillahirabbil lah tuh. Lah ya. Allah tuh. Baik, sesuai request dari ngurus, kita tutup dengan doa. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ولإصلاح قلوبنا ولنا تنوير أرواحنا. الفاتحة. بسم الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رحمن الرحيم الكريم يا عزيز يا غفار يا غفور
يا كريم يا كريم يا كريم يا غني يا مغني يا رزاق يا وهاب يا فتاح صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا من هو عليم بذات الصدور طهر صدورنا عمن سواه Allahumma ya Allah yang maha mengetahui isi hati kami, yang maha mengetahui semua isi pikiran kami, yang maha mengetahui semua aib dan dosa-dosa kami, yang maha mengetahui semua kekurangan kami, yang maha mengetahui khianatnya mata dan hati kami. Maka ya Allah, ighfir lana dzunubana, mohon ampuni dosa-dosa kami, dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa pendengaran kami, dosa lisan kami, dosa tangan kaki, kemaluan kami, dosa perut kami, dosa makan tidak menyebut nama Engkau ya Allah, dosa kami suka dipuji iri dan dengki ya Allah, dosa isi hati ya Allah. Allahumma ya Allah, apabila ada adab kami yang tidak sempurna ya Allah, kepada Engkau, kepada diri kami, atau kepada semua hamba Engkau, faghfir lana wa atmim nurana, maka ampunilah kesalahan kami ini ya Allah, dan jadikanlah mereka yang kami zalimi ridha kepada diri kami ya Allah, dan sempurnakan akhlak kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Rabb ya Ghaffar ya Ghafur, ighfir lana wa li jamil muslimin wal muslimat. Ya Allah, kami tidak hanya memohonkan ampunan untuk diri kami, ampuni juga orang tua kami, ampuni juga guru-guru kami, saudara-saudara kami, saudara orang yang satu bapa satu ibu dengan kami, bahkan juga saudara yang seiman seislam dengan kami, orang-orang yang sedang berjuang di negeri kami ataupun yang jauh di negeri sana. Allahumma ansurna, bantulah kami dan semua mujahidin dimanapun mereka berada. Allahumma ya munawwir ya nur ya nur ya nur, nawwir qulubana bi nuril ma'rifati. Ya Allah, Engkau Maha tahu gelapnya hati kami, kurang berterima kasihnya adab kami. Jangankan kepada Engkau ya Allah, kepada makhluk pun kami tidak berterima kasih. Ampunkan adab-adab kami yang buruk ini ya Allah. Allahumma ya Allah ya Qarib ya Sami' ya Mujib ya man yujibul mutarra idza da'a. Ya Allah yang mengatakan tentang dirinya, jaminan doanya hanya Engkau, hanya menjawab orang-orang yang merasa terpaksa dan yakin kepadanya. Farzuqna al-ittirar bi ghairi darar. Ya Allah, berikanlah kami rasa yakin tanpa perlu kami diberikan cobaan yang berat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, lisan kami, mata kami, qalbu kami, bantulah diri kami untuk mengingat Engkau. Ya Allah, nama Engkau sungguhlah berat, zikirmu sungguhlah berat, tahajud kepadamu sungguhlah berat. Namun jika Engkau membantu kami, tentulah semuanya menjadi ringan. Fa'inna ya Rabbana ala dzikri, maka dengan kemurahan Engkau ya Allah, dengan rahman rahimmu ya Allah, jadikan kami orang yang mendirikan salat, muqimus salat. Jadikan keluarga kami, anak keturunan kami, orang-orang yang hadir malam ini, orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang menyempurnakan batin dan zahirnya salat. Allahumma la taj'alna mimman shalla wa wailun lahu wa wailun lil musallin. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang salat tapi salat mengutuk kami. Jangan jadikan kami orang yang baca Quran wal Quran ya la'anuhu, Quran melaknatnya. Ya Allah, jadikan kami orang yang salat. Salat itu mendekatkan kami kepada Engkau, Quran itu mendekatkan kami kepada Engkau. Terakhir ya Allah, negeri kami dirundung banyak masalah ya Allah, negeri kami dirundung banyak ujian ya Allah. Fasturna wastur an umaraina wa ulamaina. Jika ada kesalahan pemimpin-pemimpin kami, kesalahan ulama-ulama kami, bahkan kesalahan kami, mohon ya Allah ampuni dosa kami, tutuplah semua aib kami, gantilah akhlak kami dengan dari akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Ya Allah, siapapun yang Engkau pilihkan menjadi pemimpin kami, terbitkan nur Engkau, nur iman di kalbunya, dan jadikan dia orang yang beramal saleh, yang berakhlak sesuai dengan Nabi Muhammad SAW yang sangat saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu dzikri la